Pak Mustafa, tampaknya apa yang disampaikan Pak Refli juga harus bisa menjadi pertimbangan di partai Anda untuk tahun 2019. Apakah ada rencana dari Partai Golkar untuk memunculkan sosok lain yang bisa mengangkat Partai Golkar? Katakan memang tidak harus menggeser Setia Novanto. Kita lihat sekarang Partai Demokrat sudah memoles Agus Harimurti begitu luar biasa. Ya, baik. Saya kira Partai Golkar ini kan juga akan tahu bagaimana caranya, katakan tadi kalau pertanyaan memunculkan, bisa saja dalam sesuai dengan mekanismenya nanti, tetapi kan tinggal 2 tahun lagi. Kita tidak akan terburu-buru atau mungkin katakan tidak akan mendahului sesuai dengan apa yang sudah kita putuskan. Namun demikian, kalau soal figur, Golkar ini figurnya pasti ada dan nggak cukup bilang sedikit, ini pasti ada banyak. Siapa kabarnya yang bisa mungkin menyamai Setia Novanto sekarang? Saya tidak berpikir bahwa orang menyamai Setia Novanto. Kita tidak berpikir ke sana. Karena mekanismenya saya bilang sudah menetapkan sampai 2019 tidak akan ada namanya Munaslup. Kalau soal masalah kepemimpinan ini. Sekarang gejolak terkait dengan Munaslup tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali, dan itu kita bisa cek ke daerah. Sampai hari ini belum ada masuk ke DPP bahwa desakan ada, ya tidak ada. Oleh karena itu, kalau soal misalnya ke depan apakah mau wapres dan sebagainya, itu pun saya kira nggak bisa dimunculkan saat ini ke publik, karena memang selalu bahwa Golkar ini pada tataran mekanisme itu, jadi tiba-tiba nggak bisa sembarangan orang tiba-tiba memunculkan. Dan ini selalu terkoordinasi secara konsolidasi partai ini, itu ada mekanismenya untuk mengajukan itu. Pak Mustafa, kalau Anda katakan bahwa Golkar itu kuatnya di sistem, jadi Anda yakin bahwa di pemilu legislatif Golkar mungkin tidak akan jatuh-jatuh banget dengan terkait dengan kasus Setia Novanto itu. Tapi kan ini artinya Golkar mungkin hanya menang di DPR, di legislatif. Apakah tidak ada niatan Golkar untuk mencuat di eksekutif? Ya misalnya kalau kita dukung Pak Jokowi lalu menang, itu kemenangan Golkar dong. Karena kami Partai Golkar yang pertama. 2019 yang kerja keras siapa? Loh, saya kira begini, kalau soal bekerja jangan nanti di ujung dong. Golkar itu kan saya bilang mekanismenya kan jelas. Ketika bicara tentang kepemimpinan nasional ke depan, kami sudah putuskan sejak dari awal, ya wacana itu Munaslup di Bali. Lalu kita finalisasi itu melalui Rapimnas pertama. Dan itu pun tidak goyah, dan Rapimnas kedua tetap. Bahkan partai pertama barangkali yang mendorong atau mengusung Pak Jokowi, dan bahkan seluruh spanduk di mana-mana ada kewajiban oleh partai di tingkat pusat sampai daerah untuk event atau kegiatan partai itu harus selalu menyanding ada foto Jokowi. Artinya itu sudah ada branding bahwa Jokowi akan diangkat pekerjaan Golkar itu sebenarnya sudah pekerjaan yang harus kita klaim bahwa itu pekerjaan Golkar. Oke. Baik, ya kan? Terima kasih Pak Mustafa atas waktunya bergabung bersama kami di Saling Silang. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak Refli, terima kasih Pak Yasin. Ya, saudara, tampaknya memang cukup menarik. Kita lihat nanti sekitar 1 atau 2 minggu lagi KPK berencana akan melakukan konferensi pers untuk mengkonfirmasi apakah surat penyidikan dengan atas nama Setia Novanto ini asli atau palsu, dan tampaknya sudah akan dijanjikan Setia Novanto akan kooperatif, dan Partai Golkar sudah memastikan akan tetap mengusung Setia Novanto sebagai ketua umum, tidak ada yang bisa mengganggu. Harga mati ya Pak? Harga mati. Oke, baik, terima kasih Saudara Sarat Nadmila dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.